Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Jangkrik telah berada di peternakan jangkrik yang dimiliki oleh Bapak Bobi yang berada di Binjai. Perkenalkan, nama saya Yusuf Samudir dengan NIM 23030622. Dan saya Desriana dengan NIM 230334. Saya Estina Francisca Panglusi dengan NIM 23030608. Dan dengan saya Desriana Tanagula dengan 06018. Nah, di sini kami ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Pati Widianasari, SPP MP IPM. Nah, selamat menyaksikan. Pak, jangan Mbak. Desriana dan ya dengan kami Destri Pak. Nah Pak, sebelumnya Pak, kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Ini kami ingin melakukan sedikit wawancara terkait manajemen yang ada dalam peternakan dan ini Pak. Apakah Bapak berkenan dari wawancara Pak? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkandangan dan pengolahan limbah, di mana peternakan Bapak ini menggunakan kandang berbentuk kotak-kotak dan dibangun dengan menggunakan triplek. Di peternakan ini juga terdapat 2 jenis kandang, yang dimana salah satu kandangnya berukuran 120 kali 180 cm dan juga 120 kali 220 cm. Di mana kandang yang berukuran 120 kali 180 cm ini dapat menampung bibit sebanyak 4 ons. Sedangkan pada kandang yang berukuran 120 kali 220 cm ini dapat menampung pembibitan. Di peternakan ini terdapat 25 kandang, yang dimana 23 kandang pembudidayaan dan 2 kandang pembibitan, dan perawatan pada kandang dilakukan agar kandang tetap awet dan tidak mudah lapuk. Dan pada perkandangan ini dilapisi dengan semen agar saat penyemprotan air untuk jangkrik minum tidak terkena pada triplek yang menyebabkan lapuk. Dan juga di peternakan ini dilapisi dengan lakban, yang dimana lakban ini bersifat licin agar jangkrik tidak dapat keluar dari kandang. Dan di peternakan ini juga dibuat dan di setiap kaki-kaki kandang terdapat oli untuk menghindari serangga yang dapat merusak kandang ataupun memangsa jangkrik. Nah, pembersihan kandang dilakukan 1 kali selama periode, di mana 1 kali dalam 35 sampai 40 hari. Nah, pembersihan kandang ini dilakukan sebelum bibit-bibit jangkrik yang baru akan dipelihara kembali. Dalam peternakan jangkrik ini berupa feses dan limbah-limbah sisa makanan jangkrik, yang mana limbah makanan jangkrik ini berupa batang ubi kayu, yang dimana dapat dijadikan kompos, begitu juga dengan feses jangkrik. Jadi saya akan menjelaskan manajemen reproduksi pada ternak jangkrik. Ternak jangkrik yang dijadikan indukan di sini adalah ternak jangkrik yang berusia di 45 hari. Ternak jangkrik tersebut dipilih dari ternak jangkrik yang sehat dan juga aktif. Nah, untuk indukan jangkrik tersebut akan dimasukkan ke dalam kandang khusus perkawinan. Tetapi di dalam kandang tersebut juga tidak memiliki perhitungan khusus antara jangkrik jantan dan betina. Tetapi lebih baiknya pada kandang perkawinan ini dibuat perbandingan 4:2, yang lebih banyak itu betina, lalu lebih sedikitnya itu jantan. Di ternak jangkrik tersebut sudah terdapat wadah-wadah untuk menyimpan telurnya yang sudah diisi dengan pasir-pasir untuk ternak jangkrik betina dalam bertelur di atas pasir-pasir tersebut. Setelah wadah pasir tersebut penuh dengan telur-telur, maka wadah tersebut akan direndam dengan air yang bertujuan untuk memisahkan pasir dengan telur. Nah, untuk wadah yang sudah direndam dengan air, biasanya pasir akan mengendap dan telur-telur tersebut akan naik ke permukaan, dan telur tersebut akan dikeringkan lalu
dibuat ke dalam kandang perkembangbiakan. Setelah telur yang dikeringkan sudah dipindahkan ke dalam kandang perkembangbiakan, lalu telur akan menetas di 3-4 hari. Pada peternakan ini tidak ada dilakukan sesar pada jangkrik, karena besar kemungkinan jangkrik akan mati dan telur akan diperoleh yang mempunyai daya tetas yang rendah. Jangkrik betina memiliki siklus hidup di 3 bulan, dan dalam sekali perteluran itu bisa menghasilkan telur lebih dari 500 butir telur, dan biasanya akan mati pada 7 kali perteluran. Manajemen pakan dan kebutuhan ternak. Pakan yang diberikan pada peternakan ini adalah daun ubi singkong, pur dengan jenis brapo, dan juga irisan batang pisang muda. Pada ternak yang baru menetas, biasanya pakan yang diberikan itu irisan batang pisang muda. Tetapi pada ternak jangkrik yang sudah dewasa, pakan yang diberikan adalah daun ubi singkong dan juga pur. Daun ubi singkong banyak dilakukan pemberiannya pada peternak karena daun ubi singkong memiliki kandungan kadar air yang sangat tinggi yang membuat ternak dapat menyerap nutrisi air dari sana. Tetapi juga pada keadaan cuaca yang sangat panas, peternak biasanya memberikan penyemprotan 2-3 kali sehari untuk memenuhi nutrisi air pada ternak. Kandungan nutrisi pada daun ubi singkong juga dapat kadar air 75%, bahan kering 23%, protein kasar 28%, serat kasar 19%, lemak 9%, abu 8%, kalsium 1,91%. Sedangkan kandungan nutrisi pada pur brapo juga memiliki kadar air maksimal 13%, protein 21-23%, lemak minimal 5%, serat kasar maksimal 5%, abu maksimal 7%, dan juga kalsium 9%. Pada manajemen perawatan dan kesehatan pada peternakan ini, ternak memberikan pakan yang teratur setiap pagi dan sore. Seperti yang kita ketahui, jangkrik ini bersifat kanibal jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka dari itu, peternakan harus memperhatikan pemberian pakan yang teratur. Di peternakan ini tidak memiliki banyak perawatan khusus. Hanya saja jika cuaca yang panas, ternak ini akan memberikan penyemprotan air di dalam kandang. Jangkrik betina dan jantan yang sehat adalah jangkrik yang lincah dan susah untuk ditangkap, dan jangkrik yang tidak sehat, lemas dan tidak aktif. Untuk menghindari penyakit tersebut, sebelum masuknya bibit ke dalam kandang, ternak akan melakukan sanitasi terlebih dahulu. Untuk tujuan menghindari bakteri dan hama-hama di dalam kandang seperti kumut dan rayap. Di kandang, ternak tidak lagi memberikan vaksinasi dan perawatan khusus pada jangkrik. Pemanenan dan pemasaran usaha. Pemanenan dalam peternakan ini dilakukan 3 kali dalam seminggu. Dalam sekali panen, peternak dapat menghasilkan 20 kg jangkrik. Maka untuk itu, dalam seminggu, peternak dapat menghasilkan 60 kg jangkrik, dan pemasaran dilakukan ada yang melalui agen dan ada pemasaran kampung umum, ladang, dan sekitar Binjai. Pada agen biasanya dihargai 40.000 kg rupiah, sedangkan pada masyarakat umum dihargai 50.000 kg rupiah. Dan untuk jangkrik di peternakan ini, seminggunya itu mendapatkan permintaan akan jangkrik sebanyak 70 kg, tetapi kapasitas yang didapat peternak hanya sebatas 60 kg per minggu. Analisis usaha peternakan. Dapat kita lihat bahwa
Modal awal yang dikeluarkan pada dalam peternakan itu yaitu biaya kandang pada 25 kandang sebesar Rp7.500.000 dengan penutup jaring sebesar Rp750.000, semen sebesar Rp60.000, lakban Rp50.000, wadah telur 10 buah Rp50.000, sarang telur Rp750.000, dan bibit awal sebesar Rp400.000. Sehingga total modal awal yang dikeluarkan peternak dalam peternakan ini sebesar Rp9.560.000. Sementara pengeluaran per bulan yang dikeluarkan dalam peternakan ini, sarang telur sebesar Rp750.000, furu bravo sebesar Rp1.920.000, dan dus mineral sebesar Rp240.000. Sehingga pengeluaran per bulan yang didapat dalam peternakan ini sebesar Rp2.910.000. Selanjutnya kita masuk pada pendapatan usaha. Pada peternakan ini, 1 kilo jangkrik dihargai dengan Rp40.000. Dengan siklus panen itu 3 kali seminggu, dengan masa sekali panen menghasilkan jangkrik 20 kilo. Nah, jangkrik yang dihasilkan per bulan itu dapat mencapai 240 kilo jangkrik. Sehingga kita dapat hitung penghasilan pendapatan kotornya itu 240 kilo dikali 40.000 yaitu Rp9.600.000. Sementara jika kita hitung pendapatan bersih yang didapat, pendapatan kotor dikurang pengeluaran per bulan yaitu Rp9.600.000 dikurang Rp2.910.000, sehingga pendapatan bersih yang didapat pada peternakan ini mencapai Rp6.690.000. Perbedaan jangkrik jantan dan betina ialah jangkrik betina tidak mengerik dan permukaan punggung atau sayap halus, ada ovipositor di bawah ekor untuk mengeluarkan telur, dan jangkrik betina memiliki postur tubuh yang lebih besar. Sedangkan ternak jangkrik jantannya itu tidak memiliki ovipositor di bagian bawah ekor dan juga memiliki punggung atau sayap yang kasar dan selalu mengerik. Dan di peternakan ini terdapat 2 jenis jangkrik, yang dimana jangkrik yang hitam ini ialah jangkrik kalam, sedangkan jangkrik yang kuning ini ialah jangkrik madu.